Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah yang ingin saya sampaikan mengenai rahasia peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang kita setiap hari mempraktekannya dalam kita salat menghadap kepada Allah. Ini agar kita bisa merasakan setiap hari Mi'raj mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa Allah yang menentukan waktunya, ya, saat yang paling tepat dalam kehidupan Nabi Muhammad ini untuk mengundang Nabi Muhammad dengan seluruh jasadnya. Ya. Setelah Rasulullah SAW mengalami segala macam ujian dari Allah, kemudian diangkat Nabi Muhammad melewati pintu-pintu langit yang kita tidak paham. Cuma kita percaya karena Nabi Muhammad yang menceritakannya. Melewati pintu-pintu langit. Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi di pintu-pintu langit itu. Kemudian dalam riwayat Rasulullah salat menjadi imam para nabi-nabi. Rasulullah, malaikat-malaikat juga ikut bermakmum dengan Rasulullah. Ini kita mestinya bisa membayangkan nilai besarnya salat menghadap kepada Allah. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, sebagian sudah kita sampaikan yang lalu-lalu. Nah, ini yang intinya pada saat sebelum salam duduk tasyahud yang terakhir. Ya. Ada berbagai pandangan dari imam-imam madhab pada saat dia menerima riwayat-riwayat itu. Saya tidak membahas itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah peristiwanya dulu. Bahwa Rasulullah SAW melewati batas langit yang dibuat oleh Allah. Langit yang ketujuh. Kemudian melewati batas itu. Rasulullah berada di Sidratul Muntaha namanya. Tempatnya namanya Sidratul Muntaha. Kita tidak bisa membayangkan luar biasanya tempat itu, nikmatnya tempat itu, dan keagungannya, kesuciannya, kebesarannya. Dan itu adalah makhluk yang pertama yang terdekat yang pernah diriwayatkan langsung menghadap kepada Allah. Tidak bisa kita bayangkan proses bagaimana menghadapnya Nabi Muhammad. Ya, kita tidak bisa bayangkan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Karena pandangan mata itu terbatas. Tapi pandangan batin manusia ini diciptakan oleh Allah tanpa batas. Yang bisa melewati semua pandangan-pandangan alam semesta ini. Yang bisa merekam semua hal-hal yang gaib yang kita tidak bisa memahaminya. Nah, itu pada saat Rasulullah berdiri menghadap kepada Allah dalam posisi yang kita tidak bisa bayangkan, menggantung atau terbang atau melayang atau apapun yang kita tidak bisa membayangkannya. Tapi kita yakini Rasulullah menghadap langsung dengan Allah di tempat yang paling suci yang bisa kita pahami. Langsung menghadap kepada Allah. Ya, jangan kita membayangkan dengan bayangan manusia. Kita menerima ini riwayat, menerima ini cerita, menggambarkan kenabian, kemuliaan kenabian, khususnya Nabi Muhammad SAW. Tempat itu yang belum pernah manusia bolak-balik ke sana. Tapi oleh Allah, Nabi Muhammad merintis jalan itu semuanya, menembus pintu-pintu langit, sampai ke tempat yang Allah kehendaki menghadap kepada Allah. Ini supaya kita pahami. Lalu Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad bacaan. Nah, ini pentingnya di sini. Bahwa bacaan ini diilhamkan oleh Allah. Dan Allah yang menghendaki ini bacaan diucapkan oleh Nabi Muhammad. Lalu keluar dari lisan yang indah, dari batin yang suci, diucapkan oleh Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah.
Ya, ini pujian kepada Allah. Kita at-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini huruf-huruf ini punya makna yang luar biasa yang kita tidak bisa memahaminya dengan betul hakikatnya, kebesarannya. Tapi sebagai manusia kita ingin mengetahui yang paling nikmat kalau kita bayangkannya makna kalimat itu, ucapan itu sebagaimana Allah menghendakinya. Bahwa ini adalah pujian untuk Allah. Salawat itu yang Allah kehendaki untuk Allah. Ada salawat yang untuk Nabi, ada salawat untuk manusia. Tapi ini salawat yang Allah yang menghendakinya, diucapkan oleh Nabi Muhammad. At-tahiyatun mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Ini salah satu versi daripada ucapan Nabi yang diucapkan langsung di hadapan Allah. Ada berapa versi yang lain, tidak masalah. Tapi yang kita pahami bahwa ini adalah ucapan ilham dari Allah yang nilainya kalau seorang dipilih, diangkat oleh Allah, kemudian mengucapkan ini di hadapan Allah sendiri. Ini nilai yang luar biasa, yang besar di hadapan Allah. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi Muhammad. Pada saat Rasul mengucapkan ini dijawab oleh Allah. Jawabannya pun ini sepakat kita pahami. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam ini bukan cuma salam sebagaimana kita pahami assalamualaikum seperti orang mengucapkan sesuatu, membuka sesuatu. Ini salam ini artinya asma Allah yang tidak bisa kita bayangkan. Ada kenikmatan, ada penjagaan, itu ada penghormatan di situ. Assalamualaikum ini artinya langsung Allah memberikan salam jaminan keselamatan kepada Rasulullah dan mengangkat derajatnya, memberikan keteduhan kepada Nabi Muhammad. Kemudian tidak cukup, diberikan oleh Allah rahmat langsung kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Aku Allah memberikan rahmat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Itu maknanya seperti itu. Kemudian diberi barokah oleh Allah. Semua rahmatnya ini bisa dinikmati barokahnya. Di dunia maupun di akhirat. Ini nilai yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang langsung disampaikan oleh Allah. Tanpa perantara. Nah ini kalau kita mengerti dengan betul maknanya ini. Ini nilai yang tinggi untuk kedudukan Nabi Muhammad. Dan ini doa yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Untuk umatnya meniru caranya Allah memberi kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang mendoakan Nabi Muhammad yang bersalam seperti ini, dia akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan di hadapan Allah. Kalau kita paham. Artinya kita ucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita mendoakan Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberi. Ngasih rahmat wa barokah. Itu artinya kita diberi oleh Allah rahmat sebagaimana niat kita mendoakan Nabi Muhammad. Kita diberi barokah seperti mana. Nah, kemudian Allah menunjukkan kesuciannya, kemuliaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada saat mendapatkan itu, seketika Nabi Muhammad ingat umatnya. Assalamualaikum. Kepada kita ini ya Rabb, aku minta. Assalam itu keselamatan untuk kita. Itu kalau kita faham, kita akan selamat dari api nerakanya Allah. Assalamualaikum artinya kita diajari oleh Nabi Muhammad. Oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Dan orang-orang yang hamba-hambanya Allah yang beribadah. Ini kita tidak tahu. Berapa besar ruh-ruh yang ada yang diciptakan oleh Allah. Yang mengikuti Mi'raj itu. Tidak tahu kita. Yang mereka bersama Rasulullah. Ini rahasia luar biasa ini sebetulnya. Yang diminta oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang soleh ini. Supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah. Ini permintaan manusia suci. Di hadapan Allah langsung. Dan itu kita yakin dikabulkan oleh Allah. Sehingga kalau kita mengikuti ini, bacaan ini, kita meminta seperti itu.
Kemudian malaikat-malaikat yang ada di langit semuanya bersahadah, menyaksikan peristiwa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersahadah menyaksikan segala macam peristiwa itu. Betapa tingginya proses itu. Betapa besarnya yang kita lakukan setiap hari ini. Kalau kita paham itu. Ini adalah rahasia sholat yang luar biasa. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita minta kepada Allah diberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim. Artinya kenapa kau Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini putra-putranya itu Nabi. Turunannya itu imam-imam. Turunannya ada yang paling mulianya manusia, Nabi Muhammad sendiri. Itu artinya kita minta untuk keturunan kita seperti itu. Kita minta kepada Allah untuk keluarga kita seperti itu. Kemudian kita minta barokah buat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah memberikan barokah kepada Nabi Ibrahim. Ka'bah, orang-orang datang dari mana-mana. Berbondong-bondong. Berumrah, berhaji. Itu seperti itu kita mintanya kepada Allah. Nah, ini yang mesti kita fahami, kita pikirkan, kita renungkan. Dan ini adalah kemuliaan bacaan yang terbaik. Bukan cuma waktu sholat. Kalau kita di luar sholat, kita baca ini sama. Kita berdoa kepada Allah. Nah kalau tanya doanya Lailatul Qadar. Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita mampu sholat yang banyak, sholat yang khusyuk. Atau kita ucapkan ini kepada Allah. Kalau kita tanya apa yang terbaik yang mau kita ucapkan. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada yang lebih baik dari sholat. Ada Qur'annya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya. Dan ada penutup doa yang seperti ini. Karena itu kalau orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini yang kita sungguh-sungguh kita yakini. Nabi kemudian mengajarkan, kalau kita menemui Lailatul Qadar, apa yang kita minta? Ya Nabi mengajarkannya minta ampunan dari Allah. Nah, nanti akan saya kirim sendiri karena sudah ada yang membawa itu dengan yang bagus. Sehingga tinggal kita ikutin saja, kita buka lagi, kita baca, kita dengarkan. Nah ini mudah-mudahan menjawab apa semua yang kita pikirkan di bulan Ramadan ini mengenai Lailatul Qadar dan doa-doa apa yang terbaik. Ya ini yang kita minta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa merasakan memperbaiki cara kita dalam beribadah kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah untuk kita bisa dijaga oleh Allah. Supaya kita bisa pada saat menghadap kepada Allah, bisa mendapatkan keridhaannya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.